Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Mahayu Puspita Dewi, nomor absen 15 NIM 201 5744085, kelas 2 EMBI Politeknik Negeri Bali. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pajak penghasilan umum, PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan terakhir PPh pasal 24. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan membahas bab 2 pajak penghasilan umum. Jadi dasar hukum PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan Umum mengandung asas material, artinya penentuan pajak tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. Selanjutnya, ada subjek pajak PPh. Yang pertama, ada orang, pribadi, dan warisan yang belum terbagi. Lalu nomor 2 ada badan, PT, CP, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, dan FLAM, koperasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bentuk usaha tetap. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau izin tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dan badan yang tidak bersangkutan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Selanjutnya ada tidak termasuk subjek PPh. Yang pertama ada kantor atau badan perwakilan negara asing, lalu ada pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, negara yang bersangkutan memberikan timbal balik. Lalu yang ketiga ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan. Selanjutnya ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh WP baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang termasuk dalam pengertian penghasilan. Yang pertama ada upah, komisi, bonus grafiksi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Lalu ada hadiah dari undian atau pajakan atau kegiatan dan penghasilan, lalu ada laba usaha, lalu ada keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk. Lalu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diberikan sebagai biaya, lalu bunga termasuk pensiun, diskonto, imbalan lain, pembagian hutang atau pembelian. Lalu ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen perusahaan, lalu royalti atau imbalan atas penggunaan hak, lalu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu selanjutnya ada yang dikecualikan dari objek PPh. Yang pertama ada penghasilan berupa bantuan atau sumbangan harta yang diterima oleh keluarga serta dalam garis keturunan. Yang kedua ada warisan, lalu yang ketiga ada harta termasuk sastroan tunai yang diterima oleh badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Lalu yang keempat ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diterima atau
diperbolehkan dalam untuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah. Lalu yang kelima ada pembayaran dari perusahaan atau asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan. Lalu yang keenam, yang terakhir, dividen atau bagian laba yang diterima. Oke, selanjutnya ada dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri WPDN dan BUT ditemukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan di atas mengalami kekurangan atau kerugian, penghasilan neto minus kerugian tersebut dikompensasikan dengan 4 penghasilan melalui tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kepada orang pribadi WP dalam negeri diberikan pengurusan berupa penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, cara menghitung pajak kena PPh. Jadi di sini sudah tertera tabel jumlah PTKP dan peruntukan PTKP. Di sini sudah tertera untuk dari WPM, WPP, WP untuk tambahan WP yang kawin. Di sini sudah tertera, pemirsa sudah dapat melihatnya. Saya lanjutkan. Tarif pajak PPh. Biasanya tarif pajak PPh untuk WP dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sini sudah tertera juga tabel lapisan penghasilan kena pajak PPh. Di sini sudah tertera juga. Pemirsa sudah bisa melihatnya. Jadi saya lanjut. Cara menghitung PPh terutang. PPh terutang dan harus dilunasi oleh WP dalam negeri dan BUT dengan cara menggalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Lalu ada bab 3, PPh pasal 21 dan 26. Jadi di bab 3 ini pada pasal 21, PPh pasal 21, yang pertama ada PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain. Dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa. Selanjutnya ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Jadi di sini saya akan membandingkan pasal 21 dan PPh pasal 26. Saya akan membahas pasal 21 terlebih dahulu. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam dan bentuk apapun sehubungan dengan pajakan atau jabatan jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Lalu di PPh pasal 26, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan atas penghasilan yang diterapkan atau diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. PPh pasal 26 tertuang oleh WP dalam negeri pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan tertuang penghasilan WP luar negeri. Selanjutnya pada D, wajib pajak PPh pasal 26 dan 21. Penerimaan penghasilan yang diperoleh PPh pasal 21 dan 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Lalu, peserta kegiatan yang menerima uang atau yang memperoleh penghasilan.
Lalu yang E ada bukan wajib pajak PPh pasal 21 dan 26. Jadi di sini adalah gabungan. Yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama bukan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan yang sudah berlaku. Selanjutnya, lalu yang ke F ada pemotongan pajak PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama ada pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Lalu yang kedua, bendaharaan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat. Lalu ada dana pensiun, lalu ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak PPh pasal 26 adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bukan objek pajak PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan. Lalu ada pemerintahan, penerimaan dalam bentuk neutra dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh UWP atau pemerintah. Lalu yang terakhir ada luaran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak pasal 21. Di sini sudah tertera juga tabel jumlah PTKP dan peruntukan PTKP. Di sini sudah tertera, pemirsa bisa melihatnya. Dan saya akan melanjutkan bab 4 pada pasal PPh pasal 22. Jadi dasar hukum dari PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun perjalanan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah dasar, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Dasar hukum adalah Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 22, penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Lalu ada pemungut pajak PPh pasal 22. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dibebaskan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama ada Bank Devisa Direktorat Jenderal Impor Barang. Lalu ada Direktorat Jenderal Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Lalu yang ketiga ada Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara. Lalu yang terakhir ada Bank Indonesia BI, PT Perusahaan Pengelola Aset PPA, Badan Perusahaan Listrik Negara PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Kalkutel Stel, PT Pertamina dan bank-bank BUMN dan yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBD
APBN maupun non-APBN. Selanjutnya ada C, pengelolaan PPh pasal 22. Pembayaran PPh pasal 22 dilakukan melalui pemotongan dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada PPh pasal 22 berdasarkan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN atau BUMD. Lalu yang kedua ada PPh pasal impor 22. Lalu yang ketiga ada pasal PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berdasarkan persyaratan produksi dalam negeri. Lalu ada objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau daerah. Lalu yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Pendahuluan pemerintah baik di tingkat pusat atau dari daerah. Yang keempat ada penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang instansi sistem kertas dan baja dan otomotif. Lalu yang kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha untuk selain Pertamina dan bergerak di bidang bahan bakar minyak dan gas. Lalu yang keenam ada pembelian untuk bahan keperluan industri atau ekspor badan bergerak ekspor perhutangan, perkebunan, pertanian, dan pedagang pemborong. Lalu ada objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perseteruan perundang-undangan tidak tertuang pajak penghasilan. Lalu yang ke-B, impor barang yang dibebaskan dari pungutan masuk dan pajak. Lalu yang ke-C, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Lalu yang D, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak listrik, gas, air, dan PDAM dan benda-benda pos. Lalu yang E, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang dari emas untuk tujuan impor atau ekspor. Pembayaran atau pencairan dana jaring pemesanan sosial JPS oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Lalu impor kembali, reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Lalu ada tarif pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor khusus untuk impor kendali gandum dan tepung terigu impor yang menggunakan angka panel impor PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Lalu yang kedua, besarnya penggunaan PPh pasal 22 asas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Pendahuluan Pemerintah Pusat dan Daerah BUMD, BI, AP, lalu PBB, PPN, lalu Telkom, PLN, Indosat, Kartusel, Pertamina, dan bank-bank BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian PPh pasal 22 tertuang dan dipungut pada saat pembayaran.
Lalu yang ketiga ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera tabelnya industri dan tarif. Industri semen, industri kertas, baja, dan otomotif. Di sini sudah tertera tarifnya. Saya akan melanjutkan. Yang keempat ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis Ramak Super TT dan gas. Sudah tertera di sini di tabel jenis bahan bakar SPBU Pertamina. Di sini ada jenis-jenis bahan bakar premium, solar, minyak tanah, gas LPG, dan pelumas. Di sini sudah tertera, pemirsa sudah bisa menyaksikan dan menyimaknya. Saya lanjut. Adapun dasar hukum dari pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong asas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghasilan selain yang diperoleh PPh pasal 21, pasal PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan tertuangnya penghasilan PPh pasal 23 yang dipotong selanjutnya di bank persepsi atau kantor pos 82 giro penggunaan surat setoran pajak SSP. Lalu ada subjek pemotong pajak PPh pada pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga ada penyelesaian kegiatan, lalu yang keempat ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, lalu WP orang pribadi sebagai WP Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa. Lalu saya akan membahas bab 5 PPh pasal 23. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini ada objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, bunga termasuk premium, desinto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pembagian hutang. Lalu ada royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Lalu yang keenam ada sewa, penghasilan, dan sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ada pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau tertuang pada bank, lalu penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyular pinjaman atau pembayaran, lalu ada sewa, pembayaran atau tertuang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, lalu ada dividen atau kegiatan bagian lembaga yang diterima untuk diperoleh perusahaan perseteruan terbatas sebagai WP, DN, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis BUMN atau BUMD dari pelayanan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertepat kedudukannya di Indonesia. Lalu kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang besar. Lalu yang kelima ada bagian lembaga yang diterima oleh anggota perseteruan komited yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Lalu farma dan koordinasi termasuk
pemegang unit penyerahan. Lalu ada E saat tertuang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama ada pemotongan PPh pasal 23 tertuang pada akhir bulan dilaksanakannya pembayaran atau pada akhir bulan tertuangnya penghasilan atau bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat tertuangnya penghasilan yang bersangkutan adalah pada saat pemerintah sebagai biaya olah pemotong pajak. Lalu yang kedua ada PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya setelah bulan saat termasuknya tertujunya pajak. Lalu yang ketiga ada pemotong pajak diwajibkan menyampaikan SPT masa paling lambat 20 setelah masa pajak berakhir. Lalu yang terakhir ada pemotong PPh pasal 23 harus memberikan bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang telah ditopang PPh pasal. Lalu ada dasar pemotongan pajak dan tarif PPh pasal 23, dasar pengenaan dan besaran tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 23 bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah bagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini. Di sini sudah tertera objek pajak, dividen badan usaha, dividen kepada WPOP dalam negeri di sini sudah tertera. Lalu di sini ada tarif DPP, di sini sudah ada tarif pungutan, di sini sudah tertera, pemirsa sudah melihatnya. Saya akan melanjutkan. Di sini sudah tertera juga objek pajak, royalti, hadiah, dan pengusahaan selain yang diperoleh, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, tarif DPP juga di sini sudah tertera, sifat pungutan sudah tertera juga. Di sini pemirsa sudah bisa melihatnya. Saya lanjut, ada jenis jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Jenis jasa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi, kecuali konsultasi yang lainnya, jasa perencanaan konsultasi, jasa pengawasan konsultasi, jasa penilai, jasa akuntansi, jasa akuntansi. Di sini pemirsa sudah bisa melihatnya di tabel jenis jasa. Selanjutnya bab terakhir, bab 6, pajak penghasilan pasal 24. Di sini ada pengertian dari pajak penghasilan. Pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang tertuang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang tertuang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada penghasilan dari usaha dilaksanakan atau dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Lalu yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterapkan penghasilan tersebut. Lalu yang kedua ada penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan di luar negeri oleh WP atau diterima WP dan lainnya lebih dari 50% modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka saat diperolehnya dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pada bulan keempat pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh di luar negeri untuk tahun pajak pada bulan ke-7 setelah
tahun pajak berakhir bila badan usaha di luar negeri. Lalu ada jenis pajak yang dapat dikreditkan. Jenis pajak yang dapat dikreditkan, itu pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Lalu ada batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pajak yang tertuang atau dibayar di luar negeri. Lalu yang kedua, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 20, tarif pasal 17. Lalu yang ketiga ada jumlah pajak yang tertuang untuk seluruh PKP. Dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Terima kasih, saya sudah memaparkan materi perpajakan dari bab 2 sampai bab 6. Terima kasih, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.